Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Safira. Banyak ya yang tidak masuk. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Masih lepas lagi, berdoa dulu. Ayo teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas tentang haji dan umroh. Siapa di sini yang sudah haji? Saya. Torik. Iya, sudah. Sama suami. Pengertian haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan sekali seumur hidup. Haji dilaksanakan di Tanah Suci Mekah pada waktu tertentu, yaitu mulai tanggal 8 hingga 13 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Next. Hukum haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya wajib ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Adapun firman Allah SWT dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Next. Selanjutnya ada syarat-syarat wajib haji. Yang pertama, beragama Islam, tidak wajib dan tidak sah bagi orang kafir. Yang kedua, berakal, tidak wajib haji bagi orang gila dan orang bodoh. Yang ketiga, balik, tidak wajib haji bagi anak-anak. Kalau anak-anak mengerjakannya, hajinya sah sebagai amal sunnah. Kalau sudah cukup umur atau dewasa, wajib melaksanakannya kembali. Yang keempat, merdeka, tidak wajib haji bagi budak atau hamba sahaya. Kalau budak mengerjakannya, hajinya sah. Apabila telah merdeka, wajib melaksanakannya kembali. Yang kelima, mampu atau istitoah, mampu secara finansial, fisik, dan aman dalam perjalanan. Ini mencakup yang pertama, biaya perjalanan dan perlengkapan haji. Yang kedua, nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, kondisi fisik yang memungkinkan menunaikan ibadah. Dan yang keempat, keamanan dalam perjalanan dari Tanah Suci. Next. Selanjutnya ada rukun haji. Rukun haji adalah beberapa amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji dan tidak bisa diganti dengan bayar denda bila meninggalkannya. Berarti hajinya batal dan harus mengulangi dari awal di tahun berikutnya. Yang pertama, ihram, yaitu berniat memulai mengerjakan ibadah haji ataupun umroh. Sebagaimana takbiratul ihram dalam sholat, ihram wajib dimulai sesuai mikotnya, baik mikot zamani maupun makani. Mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan ibadah haji. Mikot ini berkaitan dengan waktu kapan seseorang boleh mulai niat untuk haji, bukan umroh. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat yang ditentukan Nabi Muhammad SAW sebagai lokasi untuk mulai niat bagi jamaah haji dan umroh. Jadi mikot zamani itu batas waktu mulai ibadah haji,
Sedangkan mikot makani adalah batas tempat mulai niat ihram atau untuk haji atau umroh. Next. Yang kedua, wukuf di padang Arafah. Berdiam diri, berdoa, berzikir, merenung di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini adalah puncak ibadah haji. Haji tidak sah tanpa wukuf. Yang ketiga, tawaf. Rukun ini disebut tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali setelah wukuf di Arafah. Ini dilakukan pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah, dan merupakan bentuk penghormatan kepada Baitullah. Selanjutnya ada macam-macam tawaf. Baik, silakan dibaca. Adapun macam-macam tawaf, yang pertama, tawaf kudum atau sunnah bagi orang yang datang dari luar Mekah atau bukan Mekah. Dilakukan saat pertama kali tiba di Masjidil Haram sebelum memulai ibadah haji. Tidak wajib dan tidak membatalkan haji jika ditinggalkan, dan hanya dilakukan dalam haji ifrad dan haji qiran, bukan pada umroh. Yang kedua ada tawaf. Oke. Selanjutnya Mbak Oci, silakan yang kedua. Tawaf ifadah yaitu tawaf rukun haji. Wajib dalam haji dilakukan setelah wukuf di Arafah mulai tanggal 10 Zulhijjah. Termasuk rukun haji jika tidak dilakukan, haji tidak sah. Boleh dilakukan kapan saja setelah hari nahar 10 Zulhijjah. Tapi sebaiknya dari dulu. Sudah. Selanjutnya Mas Arif. Yang ketiga. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan ketika Belum makan sama. tawaf nada, yaitu tawaf yang dinadarkan. Lanjut terus yang kelima juga. Tawaf sunnah, tawaf yang dilakukan kapan saja tidak terikat waktu atau ihram. Pahalanya besar dan bisa dilakukan berkali-kali sebagai bentuk ibadah sunnah. Next. Aduh, gak ibu naik kubu. Yang keempat yaitu sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Syarat-syarat melakukan sa'i adalah dilakukan setelah tawaf ifadah ataupun tawaf kudum. Yang kedua dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang ketiga dilakukan 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dan dari ke Marwah ke Safa dihitung sekali perjalanan pula. Yang kelima tahallul, yaitu mencukur atau menggunting rambut, sekurang-kurangnya menggunting 3 helai rambut. Yang keenam tertib, artinya rukun-rukun haji dilakukan secara berurutan, tidak acak. Next. Selanjutnya wajib haji. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantikannya dengan bayar denda. Beberapa wajib haji yaitu, silahkan dibaca Mbak Nenglang. Wajib haji adalah amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi syarat haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantinya dengan atau bayar denda. Beberapa wajib haji yaitu akhir tidak ada yang namanya B beramalan menjadi deriva, C beramalan makin dimana yang beramalan deriva, adalah E beramalan di pastilah seperti F menjauhkan diri dari menghormati ihram, G itu sport, dan yo siapa baca bulan sembuh siapa saya. Selanjutnya sunnah haji. Di samping sunnah-sunnah yang telah disebutkan dalam materi rukun
Di antaranya adalah yang pertama membaca talbiyah. Bacaan talbiyah diucapkan dengan suara nyaring bagi laki-laki dan suara lemah bagi perempuan. Waktu membacanya adalah sejak ihram sampai saat lemparan pertama dalam melempar jumroh Aqobah pada hari Idul Adha. Membaca talbiyah disunahkan ketika naik dan turun kendaraan, ketika mendaki dan menurun, berpapasan dengan rombongan lain saat di sholat dan waktu dini hari. Next. Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum disebut juga tawaf tahiyah atau penghormatan, karena tawaf itu merupakan tawaf penghormatan bagi Ka'bah. Yang ketiga, membaca sholawat dan doa sesudah bacaan talbiyah. Selanjutnya adalah umroh. Umroh adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan dengan mengunjungi Ka'bah dan Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i setelah berihram dari mikot. Umroh sering disebut juga sebagai haji kecil karena tata caranya mirip dengan ibadah haji, namun tidak mencakup semua rukun haji dan tidak dilakukan pada waktu tertentu saja. Selanjutnya ada hukum umroh. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum umroh. Menurut jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sunnah muakkadah yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu sebagaimana haji. Selanjutnya waktu umroh. Umroh bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun, tidak terbatas pada bulan tertentu. Berbeda dengan haji yang hanya bisa dilakukan pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Namun umroh tidak dilakukan pada hari-hari haji utama, yang pada tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah bagi yang tidak berniat haji. Karena pada saat itu Masjidil Haram difokuskan untuk bawain anak lanjut. Selanjutnya yaitu syarat, rukun, dan wajib umroh. Silakan dibaca Mbak Kuni. Syarat-syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji. Sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi 1 ihram, yaitu niat untuk memulai ibadah umroh dari mikot. 2 tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. 3 sa'i, yaitu berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. 4 tahallul, yaitu memotong atau mencukur rambut sebagai tanda keluar dari ihram. Yang 5 tertib dilakukan secara berurutan. Sudah, terima kasih. Next. Selanjutnya wajib umroh. Yang pertama memulai ihram dari mikot, tempat yang ditentukan untuk niat. Yang kedua menjaga larangan ihram seperti tidak memotong kuku atau rambut, tidak memakai wewangian, tidak berburu hewan, tidak berhubungan suami istri, dan tidak berkata atau berbuat buruk. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya anak-anak. Ibu tunjuk aja ya. Mbak Silva. 3 menit lagi Mbak ya. 3 menit lagi. Yang pertama Itu udah mau habis. Kan jam 10. apa yang dimaksud haji dan umroh? Bisa saja terbuka tiga-tiganya, Bu. Satu saja jangan. Oh ya, Bu. Kelas dikit lah. Jadi
haji dan umroh itu adalah dua bentuk ibadah dalam Islam yang dilakukan di kota suci Mekah, Arab Saudi, dan keduanya termasuk ibadah fisik dan spiritual yang sangat dianjurkan oleh umat Islam. Ya, terima kasih. Apakah ada yang lain? Tidak ada proses ya. Anjay. Selanjutnya dari laki-laki. Mas Rojak. Yang kedua yaitu sebutkan syarat-syarat wajib haji. Yang pertama Islam, balik dan juga berakal. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaannya Mbak Nilna. Kapan saja. Kapan saja. Kapan saja. Ya betul. Terima kasih. Dan di sini ya. Sekian materi hari ini dan terima kasih sudah